Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya dari Prodi Manajemen ya untuk mata kuliah Bisnis dan Ekonomi Indonesia. Untuk minggu yang kelima ya kita rehat dulu Zoom-nya, kita berganti dengan video. Untuk pertemuan ini kita akan bicara terkait krisis ya, krisis ekonomi secara teori. Nah, kemarin sempat sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya terkait krisis tahun 98 ya. Kemudian seperti apa prosesnya. Nah, apa bedanya pembahasan kita kali ini dengan yang kemarin? Jadi kita akan bicara secara teoritisnya. Jadi kita akan breakdown ya. Krisis itu munculnya seperti apa jenisnya. Kemudian sumber penyebab krisis itu dari mana. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Oke, baiklah, kita mulai saja untuk materi kita yang selanjutnya, yaitu kita akan berbicara dua subbab di sini. Sudah terlihat ya di sini materinya. Oke, jadi nanti yang akan Bu Nenden sampaikan di sini ada dua subbab. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait krisis ya. Jadi di dalam krisis itu ada istilah yang namanya depresi. Di dalam krisis itu ada istilah namanya resesi. Nah ya, di dalam krisis itu ada juga namanya kontraksi. Nah, itu apa bedanya? Kemudian nanti di dalam krisis kita juga akan membedakan krisis itu dari mulai proses terjadinya seperti apa ya dan sumbernya. Nah, jadi sumber munculnya krisis itu dari mana? Nah, itu kita akan pelajari secara teorinya. Kemudian cara untuk mengatasi krisis baik itu menurut sumbernya ini atau menurut proses terjadinya, itu ada salah satu tokoh yang mengatakan kalau kita ingin keluar dari krisis itu, kita harus mengoptimalkan atau mengembangkan yang namanya nasionalisme dalam ekonomi. Nah, nanti di dalam nasionalisme dalam ekonomi itu ada istilah yang namanya grow with equity. Nah, di situ nanti kita akan belajar tentang grow with equity. Selama ini kan kita mendengarnya adalah bagaimana kita menyelenggarakan suatu kebijakan yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tapi sangat jarang kepemimpinan itu merencanakan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi itu dapat dinikmati oleh semua orang. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pemerataan. Itu namanya adalah grow with equity. Oke. Kita mulai yang pertama ya, yang pertama adalah membedakan terlebih dahulu terkait resesi dengan depresi ya. Oke, kita bicara terkait COVID. COVID sudah mulai tahun 2019 ya. Kita ini sudah sampai tahun kedua. Nah, penurunan aktivitas ekonomi akibat COVID itu menurut teman-teman adalah masuk ke resesi atau depresi. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah gambar orang yang menjajakan dirinya agar mendapatkan pekerjaan. Ini adalah gambaran di Amerika waktu terjadi krisis di tahun 1930. Nah, kalau saya sudah menyebutkan 1930 berarti yang bawah ini jelas jawabannya adalah depresi. Akibat COVID itu menyebabkan resesi. Nah, sekarang kita bedakan apa bedanya resesi dengan depresi ya. Kita mulai dari yang ringan dulu. Resesi. Resesi itu adalah penurunan aktivitas ekonomi. Biasanya adalah selama 2 periode atau 2 kuartal ya secara berturut-turut. Nah, cara melihatnya dari apa? Pengangguran mengalami peningkatan selama 2 periode, inflasi mengalami peningkatan selama 2 periode, penurunan produksi domestik selama 2 periode ya, bahkan mendekati titik minus. Nah, seperti itu kan kemarin Anda bisa baca dari yang dilansir di berita akibat COVID itu pertumbuhan ekonomi turun bahkan mendekati minus gitu kan ya. Nah, itu masih bisa dimaafkan karena dalam kurun waktu 2 periode. Nah, kalau depresi dan biasanya resesi itu terjadinya adalah di satu negara ya. Oke. Kalau depresi berarti resesi dalam jangka panjang.
Oke, resesi dalam jangka panjang. Kenapa disebut jangka panjang? Karena dia nggak hanya 2 periode. Ukurannya itu adalah 18 sampai 43 bulan. Nah, itu berarti kan lebih kalau dari 1 tahun, lebih kalau 2 tahun. Kemudian dia tidak hanya terjadi pada satu negara, tapi lebih dari satu negara. Oke, pertumbuhan ekonominya nggak hanya sekitar minus 2%, ya, tetapi itu ukurannya dari minus 13% sampai minus 38%. Itu sudah terjadi yang namanya depresi. Apakah terjadi pengangguran tuh? Iya, jauh lebih banyak. Kemudian inflasi jauh lebih tinggi. Produksi domestiknya jauh lebih rendah dibandingkan resesi. Jadi intinya depresi itu resesi dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Seperti itu ya. Contohnya adalah di tahun 1930 The Great Depression di Amerika. Kalau resesi ya bisa kita bicara terkait COVID, itu resesi. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke jenis krisis. Nah, krisis itu dibandingkan jadi dua. Yang pertama melalui kronologi kejadiannya atau proses terjadinya. Yang kedua adalah sumber. Sumber itu asal muasal krisis itu dari mana. Oke, kita bahas yang pertama yaitu proses terjadinya. Jadi ada istilah kalau Anda baca bukunya Tulus Tambunan itu memang krisis itu ada dua istilah, mendadak dan tidak mendadak. Kenapa nggak diganti insidental aja ya Bu? Bahasanya yang lebih menjual gitu ya. Kayak, ya udah manut aja. Mendadak. Kenapa disebut mendadak? Karena memang dia tidak ada proses akumulasi. Jadi orang-orang atau tokoh-tokoh ekonom itu tidak bisa memprediksi kalau akan terjadi krisis. Semuanya serba cepat. Nah, di sini dituliskan contohnya adalah krisis minyak tahun 73. Kita sudah pernah membahasnya di materi 2 minggu yang lalu ya. Jadi tahun 73 itu adalah embargo yang dilakukan oleh OPEC kepada Amerika. Itu faktornya adalah karena Amerika memberikan bantuan senjata karena perang di Israel. Nah, dia kan secara mendadak melakukan embargo selama 2 tahun plus menaikkan harga minyaknya 5%. Nah, kan akhirnya kolab dan itu berpengaruh kepada negara-negara lainnya. Seperti itu. Jadi tanpa ada prediksi dan itu 2 tahun ya pelaksanaannya, nggak begitu lama. Sedangkan tidak mendadak berarti krisis itu dimulai atau dapat diprediksi proses secara akumulasinya. Contohnya adalah krisis global tahun 2008. Ini sudah dimulai sejak dekade tahun 30-an. Karena apa? Kebijakan yang namanya subprime mortgage itu sudah diambil oleh Presiden Amerika, ya, di mana saat itu adalah mereka memberikan kredit perumahan kepada masyarakat secara umum. Nah, itu sudah diberikan sejak dekade 30. Nah, orang-orang sudah memprediksi kalau yang dikasihkan itu adalah ninja, non income, non job and non activity, berarti peluang untuk yang namanya terjadi kredit macet itu pasti ada. Cuman kenapa ngebomnya di tahun 2008, yaitu karena efek domino atau bola saljunya pasnya di situ. Tapi orang sudah bisa memprediksi. Nah, itu bedanya mendadak dan tidak mendadak ya. Next, kemudian sumbernya. Menurut sumbernya ada dua, internal berarti dari negara itu sendiri, kalau eksternal berarti dari pengaruh luar. Oke, yang termasuk internal adalah krisis produksi, krisis perbankan, krisis nilai tukar. Semuanya udah pernah terjadi di Indonesia. Eksternal ada krisis perdagangan, krisis modal. Itu juga kita pernah ya. Wis komplit Indonesia dapatnya ya. Oke, kita bahas yang pertama, krisis produksi. Kenapa disebut krisis produksi? Karena terjadi penurunan produk domestik. Kita ambil contoh adalah kita di komoditas sektor pangan, pertanian, tepatnya beras ya, atau nasi kalau kita ya. Di Indonesia itu belum ada budaya yang namanya diversifikasi pangan. Jadi kita itu kalau nggak makan nasi itu belum makan. Nah, itu kita belum pakai yang namanya budaya diversifikasi pangan. Oke, krisis produksi itu bisa terjadi karena apa? Ini lingkarannya ya. Jadi satu, output yang dihasilkan oleh pertanian menurun. Artinya kita sudah menghasilkan tetapi kita tidak bisa memenuhi permintaan dari pasar. Nah, sehingga terjadi kelebihan. Kalau yang disediakan sedikit, sedangkan permintaannya banyak, itu secara hukum ekonomi harganya naik. Kalau naik terus, maka itu akan memicu terjadinya inflasi. Berarti kalau inflasinya naik, sedangkan gaji atau pendapatan kita tetap, menyebabkan pendapatan realnya menjadi turun. Apa kui pendapatan real? Pendapatan yang kita punya itu apabila ditukar dengan daya beli terhadap suatu barang atau jasa. Ya toh, gajinya nggak naik tapi harganya naik. Nah, sehingga nanti akhirnya itu adalah terjadi kemiskinan. Jadi dalam siklus suatu krisis itu muaranya adalah di kemiskinan.
ya. Oke, pernah terjadi Bu? Pernah, di eranya Pak SBY juga pernah. Semenjak di mana kita mengimpor, ya itu adalah krisis produksi di negeri kita ya. Oke, lanjut krisis perbankan. Krisis perbankan itu berarti krisis yang ditandai dengan menurunnya tingkat penabung, atau kalau dalam bahasa ekonomi namanya margin propensity to consume, margin propensity to save ya. MPS dulu Anda pernah dapatkan itu di ekonomi makro. Nah, kenapa orang bisa menurunkan atau hasrat untuk menabungnya turun? Nah, karena banyak pengangguran. Itu pemicunya. Orang kalau nganggur ya udah, dia akan kalaupun dia punya uang pasti dia lebih banyak digunakan untuk konsumsi daripada untuk saving. Selain itu, kenapa hasrat menabung itu turun? Bisa juga itu terjadi karena tingkat kepercayaan terhadap bank juga turun. Pernah terjadi. Kasusnya B.J. Habibie di mana ada 16 bank yang bermasalah sehingga harus diberi suntikan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu contohnya. Ya. Nah, siklusnya bagaimana terjadinya? Karena investasi turun atau jumlah dana yang masuk itu menurun sehingga menyebabkan usaha-usaha dari para produsen itu kan menurun. Nah, untuk menurunkan output produksinya atau biaya produksinya yang paling mudah adalah mengurangi tenaga kerja. Kalau orang sudah menganggur berarti hasrat dia untuk menabung akan turun sehingga menyebabkan yang namanya kemiskinan. Itu namanya krisis perbankan. Oke. Kemudian yang ketiga krisis nilai tukar itu terjadi saat penurunan atau melemahnya nilai kurs kita. Baru saja kemarin kita bahas ya, di eranya Gus Dur juga pernah, di eranya Pak Soeharto juga pernah, Megawati juga pernah, Jokowi juga pernah. Ya, jadi melemahnya nilai tukar kita. Nah, apa dampaknya dari pelemahan nilai rupiah itu? Kalau nilai tukar kita melemah, berarti kalau Anda sebagai produsen yang menggunakan bahan atau barang dari barang-barang luar negeri, berarti biayanya jauh lebih tinggi. Sehingga kalau biaya produksi yang Anda keluarkan jauh lebih tinggi, daripada nanti collab, jadi produksinya menurun. Kalau produksi menurun, daripada dia mengurangi produksi, pasti dia akan memilih mengurangi tenaga kerja. Nah, akhirnya terjadilah kemiskinan seperti itu ya. Pernah terjadi? Pernah ya. Oke. Kemudian ini yang eksternal, krisis perdagangan. Berarti krisis itu bisa disebabkan dari jalur ekspor dan juga jalur impor. Ya, oke, ekspor. Ekspor itu dilihatnya dari mana? Kita sebagai negara pengekspor, ternyata harga dari komoditas kita itu di pasaran dunia itu malah turun, sehingga income yang kita miliki itu jauh lebih rendah. Itu terjadi sekarang di produk-produk kelapa sawit, CPO dan sebagainya. Ya, oke. Kalau dari sisi impor, berarti kita ngimpor barang yang kita impor harganya naik, plus barang yang disediakan komoditasnya terbatas. Nah, itu lebih kejam lagi, harganya naik, barangnya terbatas. Pernah terjadi? Pernah. Saat itu adalah minyak, ya krisis minyak itu contohnya. Harganya dinaikkan oleh OPEC, menyebabkan kita yang impor, biaya impornya naik. Berarti biaya produksi naik, outputnya turun, kesempatan kerja turun, kemiskinannya naik, seperti itu. Ya, itu yang terjadi di Amerika saat terjadi krisis tahun 73. Yang terakhir adalah krisis modal, berarti krisis yang ditandai dengan pemberhentian atau pengurangan pinjaman luar negeri ke Indonesia. Pernah terjadi? Pernah, tahun 1999 sampai tahun 2000, era kepemimpinannya Abdurrahman Wahid, saat kita kehilangan kepercayaan dari investor asing dikarenakan saat itu pasar modal kita, saham kita jatuh sampai 300 poin. Nah, itu dampaknya seperti apa? Ya investornya, investasinya akan turun, berarti produksi kita juga turun, sehingga tadi pengangguran, kemiskinannya akan naik. Jadi memang efeknya itu nanti ke tenaga kerjaan. Seperti itu. Oke, itu krisis 5 sudah selesai dari mulai proses terjadinya dan juga sumbernya. Nah, untuk mencegah 5 krisis itu terjadi di Indonesia, ya, ada salah satu tokoh dalam penelitiannya mengatakan, oleh karena itu ya kurangilah kita ketergantungan kita terhadap asing. Nah, oleh karena itu kita harus melestarikan yang namanya gerakan nasionalisme dalam ekonomi. Nah, tapi pengertian nasionalisme itu artinya di sini adalah mengisolasi. Nah, kalau gitu apa dong bedanya kita dengan sosialis? Apa dong kita bedanya dengan kalau mau sosialis yang lebih militan komunis? Ya kan? Apa bedanya kita dengan negara-negara autarki? Kalau istilahnya adalah isolasi. Padahal kalau kita benar-benar isolasi tanpa bantuan asing, for example, Freeport itu kalau ditarik semuanya dananya dari luar negeri, apakah kita bisa dengan dana yang kita miliki itu untuk mengelolanya sendiri? Enggak, ya seperti itu. Nah,
Maka muncullah ada dua titik ekstrim di dalam kondisi atau kalau kita bicara nasionalisme ekonomi. Ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah biasa ya. Kutub itu bernama moderat dan nasionalis. Moderat itu mengatakan bahwa bagaimana caranya kita bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tapi dengan cara kita mendapatkan bantuan atau suntikan dari asing. Nah, sedangkan nasionalis, ya kita berusaha malah menasionalisasikan perusahaan asing itu yang ada di Indonesia. Pakai uangnya apa? Ya uangnya negara, pakai APBN, seperti itu. Nah, siapakah tokoh di balik itu? Moderat itu tokohnya adalah Sumitro Djoyohadikusumo, bapaknya Prabowo. Ya, itu programnya namanya Rencana Urgensi Perekonomian. Jadi bagaimana caranya memajukan usaha pribumi kita tapi dengan modal yang ada dari investor asing. Terbukti cepat nggak Bu? Cepat. Memang cepat. Ya, kutub yang kedua adalah nasionalis. Ini tokoh pelopornya namanya adalah Burhanuddin Harhab dengan programnya namanya program Benteng. Masih ingat ya, waktu kita bahas sejarah ekonomi eranya Soekarno, saya pernah membahas ini ya. Jadi gimana caranya kita memajukan kelompok pribumi tapi dengan model yang kita biayai sendiri ya. Yang terjadi kan malah ada turunannya, ada program namanya Alibaba, tapi kan nggak berhasil, uangnya aja yang menguap ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya hal yang paling menarik dikembangkan oleh seorang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah dari dulu kita zaman ada namanya gerakan nasionalis yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi. Dan Pak SBY selama dua jabatannya itu bisa menunjukkan pertumbuhan ekonominya stabil di angka 5 sampai 6. Sekarang kita itu punya problem, pertumbuhannya udah bagus karena pertumbuhan suatu negara itu dikatakan normal apabila sudah lebih dari 5. Pokoknya batas amannya 5. Berarti kan beliau makanya mengklaim bahwa selama kepemimpinan beliau itu aman pertumbuhan ekonominya. Tapi yang jadi masalah adalah pertumbuhannya itu bisa dirasakan semua orang atau enggak. Maka dikembangkanlah yang namanya grow with equity. Nah, jadi ini terjawab di persoalan kemarin. Kenapa di eranya Susilo Bambang Yudhoyono itu kemiskinannya turun tapi kesenjangannya melebar sampai 0,51 saat itu. Nah, kenapa? Inilah alasannya ya. Jadi menurut laporan dari Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, itu terjadi yang namanya kesenjangan secara regional dan kesenjangan secara etnis. Oke. Regional itu adalah, ini ada kecorek maaf ya, antara kawasan barat Indonesia dan timur Indonesia itu sudah kita bahas. Dari mulai penyakitnya Orde Baru ya. Oke. Mau lebih ekstrim lagi, aduh ini ternyata coret-coretnya maaf belum saya hapus ya. Oke, tapi masih bisa kebaca ya. Kita lihat dari indikator infrastruktur. 71% semuanya di kawasan barat Indonesia. Sedangkan timurnya hanya 28%. Penanaman modal asing 85%-nya ada di kawasan barat. 14-nya di timur. Padahal mereka juga potensial loh ya. Tabungan tadi MPS-nya, marginal propensity to save-nya lebih banyak di kawasan barat 91%, mereka hanya 8%. Seperti itu perbedaannya. Oke. Kemudian klaim yang kedua adalah etnis. Nah, kita biasanya menyandingkannya dengan etnis Tionghoa ya, karena setelah etnis Tionghoa itu diberi kebebasan oleh Pak Abdurrahman Wahid, nah itu sekarang kan malah yang menguasai sebagian besar adalah dari kalangan mereka. Nah, kenapa jadi senjang antara pribumi dan non pribumi? Istilah ini pertama kali diucapkan atau dikembangkan oleh yang namanya Anies Baswedan ya, pribumi dan non pribumi. Nah, karena memang dirasa etnis tersebut ya, kita sebutnya non pribumi, etos kerjanya jauh lebih baik dari kita, kemampuan pengelolaannya juga lebih baik. Ya, makanya kenapa kemarin ada program Alibaba agar kita belajar dari situ. Nah, dan itu tidak bisa kita menutup mata dan menutup telinga, lawang benar 5 ya, ini 5 aset terbesar di Indonesia dikuasai oleh mereka. Kecuali yang kelima ini dari India, dia adalah apa namanya penguasa di bidang tekstil ya. Nomor 1 Jarum, nomor 2 Sampurna, ini Grup Salim, ini Sinarmas ya, kayak gitu. Oke, nah kalau terjadi seperti itu, ada gap baik itu dari versi regional ataupun etnis, berarti kawasan barat Indonesia lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang non pribumi. Jadi istilah yang namanya trickle down effect, yang menetes ke bawah pertumbuhan ekonomi tadi bisa dirasakan semua orang, ya susah. Mau bisanya malah trickle up effect, muncrat ke atas, maksudnya yang merasakan hanya 10% orang-orang kaya di Indonesia.
gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk memperbaiki itu kita perbaiki juga IPM-nya. 1 longevity, angka harapan hidup kita. 2 knowledge, berarti pendidikan kita. Yang ketiga adalah decent living, standar hidup kita. Oke, longevity bisa dilihat dari angka harapan hidup, bisa dibandingkan laki-laki dan perempuan, ternyata lebih tinggi perempuan harapan hidupnya ya. Terkait knowledge, ternyata putus sekolah kita lebih banyak di SMK. Kemudian standar hidup kita ternyata kalau berdasarkan data di BPS, sorry ini belum diupdate ya, terakhir baru 2019 itu 11 juta. Ini per orang per tahun ya, berarti ini dibagi 12 900-an. 900-an berapa lah ya per bulannya per orang. Yang di bawah itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak ya. Oke, itu terkait tentang krisis dan nasionalisme di bidang ekonomi. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan silahkan atau nanti bisa komen di chat di bawah gitu ya. Oke, baiklah, mungkin cukup dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan. Langsung lanjut presentasi kelompok 3 terkait kemiskinan dan kesenjangan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.